Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Septiana, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Nomor NIM saya 20109010007. Dalil tentang perintah beriman kepada Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah warrahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Di sini saya akan menjelaskan apa itu iman kepada Allah. Yang pertama, apa sih itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah, pada dasarnya, iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Namun secara istilah, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, yang dimaksud dengan iman kepada Allah yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan, bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Iman seseorang bisa dikatakan bagus dengan salah satunya beriman kepada Allah. Dari 3 aspek terdiri dari 3 unsur yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yaitu 1. Dalil nakli. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 136 yang berbunyi, wa ilallahu wahidun la ilaha warrahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan yang Maha Penyayang. Agama Islam memiliki 6 rukun iman yang wajib kita ketahui dan diamalkan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Kan ada 6 nih. Kira-kira yang sudah kita amalkan berapa ya? Kita renungkan sehari-hari deh. Berbicara mengenai iman kepada Allah, ini merupakan iman yang pertama dan membuat kita berpikir lebih banyak lagi. Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus mengimani hal yang tidak terlihat dan banyak sekali yang kita pikirkan? Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama, jadi menjadi hal yang prioritas yang wajib kita imani. Fungsi dari beriman kepada Allah yaitu menambah keyakinan, kedua, menambah ketaatan, yang ketiga, menenteramkan hati, yang keempat, dapat menyelamatkan hati manusia di dunia maupun di akhirat, yang kelima, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Beriman kepada Allah dapat mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup, karena orang yang beriman akan selalu mengingat Allah dalam hal apapun. Ia akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, sifat wujud, yang artinya kita menyadari bahwa Allah itu ada dengan cara melihat lingkungan di sekitar. Yang kedua, sifat qidam, artinya yaitu terdahulu, Allah adalah Sang Maha Pencipta. Yang ketiga, sifat baqo, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal dan tetap ada selama-lamanya di hidup kita. Yang keempat, sikap muhafatul lihawadis, artinya bahwa Allah berbeda dengan semua makhluk dalam suatu hal. Yang kelima, sikap qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha terdiri sendiri sesuai dengan bunyi Quran surat Ali Imran ayat 2 yang berarti Allah
tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Allah, dalil tentang perintah beriman kepada Allah, pengertian wujudullah, pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan sama wa sifat. Yang kelima, pengertian iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalil tentang perintah beriman kepada Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, wa ilahukum ilahu wahidun, la ilaha illallah huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan itu, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Yang ketiga, pengertian wujudullah, yaitu wujudullah terdiri dalam dua kata, yaitu wujud, yang berarti keberadaan, dan disambung dengan kata Allah. Secara dermatologi, wujudnya adalah Allah adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Yang ketiga yaitu pengertian tauhidullah, rububiyah, uluhiyah, dan sama wa sifat. Apa sih pengertian tauhidullah? Yang pertama itu tauhidullah. Dalam bahasa Arab, tauhidullah mempunyai arti yaitu menyatukan Allah, dengan mengesahkan Allah atau mengakui bahwa Allah itu satu. Sedangkan rububiyah yaitu mengesahkan rububiyatullah, yakni meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya Robbi. Yang ketiga, uluhiyah, yaitu mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, dan harapan dalam cinta. Yang keempat, sedangkan sama wa sifat merupakan bagian dari muttahid Allah dan akidah Islam. Contoh perilaku iman kepada Allah yaitu 1. Mendirikan sholat, memanfaatkan sebagian rizki yang kita dapatkan atau yang kita peroleh harus dimanfaatkan oleh sebagian orang. Beriman kepada kitab Allah, memanfaatkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit, dan selalu berbuat kebajikan. Sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, sifat wujud, yang artinya kita menyadari bahwa Allah itu ada dengan cara melihat lingkungan di sekitar. Yang kedua, sifat qidam, artinya yaitu terdahulu. Allah adalah Sang Maha Pencipta. Yang ketiga, sifat baqa, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kekal dan tetap ada selama-lamanya di hidup kita. Yang keempat, sikap muhafatul lihawadis, artinya bahwa Allah berbeda dengan semua makhluk dalam suatu hal. Yang kelima, sikap qiyamuhu binafsihi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha terdiri sendiri sesuai dengan bunyi Quran Surat Ali Imran ayat 2 yang berarti Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Beriman kepada Allah dapat mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup, karena orang yang beriman akan selalu mengingat Allah dalam hal apapun. Ia akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan apa itu iman kepada Allah. Yang pertama, apa sih itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah adalah
Pada dasarnya, iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Namun secara istilah, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Jadi, yang dimaksud dengan iman kepada Allah yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan, bahwa Allah itu ada dengan segala keagungannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.